Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi sahabat GPIB. Kita kembali berjumpa dalam program Morning Call GPIB. Bersama dengan saya Pendeta Patrick Junior Piri. Saat ini saya melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Panampa Kepaya. Sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang kiranya akan menjadi pedoman hidup kita di sepanjang hari ini. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan bacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 37 sampai dengan yang ke-38 dengan tema renungan influencer masa depan. Apabila Mazmur pasal 37 ayat 37 sampai 38 sudah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dan anak-anak temukan, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam tidur kami dipelihara. Pagi hari ini kami dalam sukacita boleh bangun. Engkau perlengkapi dengan segala sesuatu yang baik. Kami mau memulai segala sesuatu. Namun sebelum itu firman-Mu mau kembali kami renungkan. Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran. Apa yang baik kami dapati, kami terima dan kami pahami. Dan kami melakukannya juga dalam kehidupan kami. Hamba dengan segala kekurangan dan kelemahan, bahkan ketidaklayakan hamba di hadapan-Mu ya Bapa. Pengurapan-Mu saja yang hamba andalkan, supaya segala sesuatu yang terjadi sebentar dalam pelayanan firman ini terjadi bukan atas kehendak hamba, tapi kehendak-Mu yang jadi. Ini doa dan harap hati, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami naikkan syukur. Kami sambut firman Tuhan. Amin. Saya akan membacakan Alkitab untuk kita semua. Mazmur pasal 37 ayat 37 sampai dengan yang ke-38. Perhatikanlah orang yang tulus dan amatilah orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, jika kita memberikan perhatian kita pada ayat pertama atau pembuka daripada perikop yang kita baca pada saat ini, kita akan menemukan sebuah pernyataan bahwa janganlah geram terhadap yang jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kalimat pembuka ini seolah-olah mau menunjukkan sebuah realita yang barangkali dilihat oleh penulis Mazmur dan dihayati pada saat itu, atau barangkali juga terjadi di masa kini. Ketika kita melihat orang-orang yang jahat dan curang, nasib hidupnya lebih baik daripada mereka yang berbuat baik dan jujur, bahkan taat di hadapan Tuhan. Tetapi penulis Mazmur mengingatkan bahwa menanggapi fenomena tersebut, kita jangan merasa kecil diri. Karena kebahagiaan yang kita saksikan, keberhasilan buah kejahatan yang kita saksikan, itu adalah merupakan kebahagiaan yang semu. Fakta hidup yang tidak adil barangkali membuat umat Tuhan terheran-heran. Kita kebingungan, kok bisa ya? Dia yang jarang ibadah, dia yang melakukan segala sesuatu dengan hal-hal yang tidak benar. Kok hasilnya bisa lebih banyak ya daripada aku yang bekerja dengan susah payah, yang jujur, yang penuh keseriusan, yang penuh dengan tanggung jawab. Bahkan aku menutup bungkus segala sesuatu dalam doa. Kok bisa ya dia yang jahat lebih berhasil dari saya? Mengapa yang jahat dan curang bisa mengalami keberhasilan, sedangkan yang taat ada dalam kemalangan? Tetapi penulis Mazmur mengajak umat Tuhan untuk senantiasa percaya dan senantiasa berpengharapan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Karena Tuhan memberkati dan melindungi pribadi-pribadi yang taat di hadapannya, serta akan menjatuhkan penghukuman kepada hidup orang-orang yang fasik. Jadi yang menjadi fokus hidup umat Tuhan
sebenarnya bukan berjuang untuk berhasil, tetapi berjuang agar bagaimana caranya hidup senantiasa ada dalam perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu pada ayat 37 menyatakan bahwa perhatian kita tujukanlah kepada orang yang tulus dan jujur. Amati, pelajari, dan lakukanlah. Pelajari orang-orang yang berbuat baik dan taat di hadapan Tuhan. Amati dia. Belajar lakukan seperti apa yang dia lakukan. Ketimbang jemaat Tuhan memberikan perhatian kepada mereka yang jahat dengan keberhasilan-keberhasilan mereka. Karena seringkali ketika hal-hal seperti demikian dilakukan, justru cara berpikir kita akan dituntun untuk menjadi sama seperti mereka. Sikap baik selalu mengarahkan kepada kedamaian. Dan barang siapa yang damai dalam pikiran dan tindakan akan punya masa depan yang baik. Berbeda dengan mereka yang mereka rekakan kejahatan. Bagaimana caranya ya? Supaya saya bisa menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang saya mau. Mereka rekakan kejahatan untuk memuaskan nafsu sendiri. Harta benda yang mereka punya, jabatan yang mereka punya, keberhasilan-keberhasilan yang mereka banggakan tidak membawa damai dalam dirinya. Karena dimulai dan dipertahankan dengan cara-cara yang tidak baik. Kejahatan selalu menimbulkan luka. Bukan hanya untuk korban atau orang-orang yang dirugikan, tapi juga untuk pelaku daripada kejahatan itu sendiri. Barangkali dia dihantui oleh kesalahan-kesalahannya, barangkali ia dihantui dengan rasa penyesalan. Kemudian ayat ke-38 menjelaskan tentang dampak daripada hidup orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kebahagiaan yang diperoleh dan dirasakan hanyalah sesaat dan sia-sia. Jadi bukan tepat bagi umat Tuhan untuk kemudian merasa marah, merasa iri, membanding-bandingkan kondisi hidupnya dengan hidup orang lain yang jahat di hadapan Tuhan. Tidak tepat untuk merasa marah dan kemudian merasa iri terhadap keberhasilan orang-orang yang berbuat jahat. Tidak tepat untuk dilakukan oleh orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan demikianlah firman Tuhan ini kita pahami bersama. Ada beberapa catatan yang mau saya ajak untuk kita semua renungkan. Yang pertama, jemaat Tuhan, sahabat GPIB dan saya harus berhati-hati dalam memberikan perhatian serta mempelajari jalan hidup orang lain. Karena orang ada yang benar, ada pun yang salah. Yang mengerikan adalah ketika mereka yang memilih jalan hidup yang salah, kemudian menormalisasikan segala tindakan-tindakan yang mereka lakukan sehingga dapat dikatakan sebagai tindakan yang benar. Mereka menceritakan keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan dan kemudian membuat saya dan saudara tertarik untuk turut hidup seperti apa yang mereka jalani. Hari ini kita diperhadapkan dengan media sosial dan sarana digital yang sangat luar biasa. Dengan mudahnya, dengan gampangnya mempertontonkan orang dengan segala sesuatu yang ia buat. Penulis Mazmur mengajarkan kepada kita hati-hati dalam menjadikan orang panutan dalam hidup. Tipu daya bisa menuntun kita kepada pola hidup yang tidak benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, kira-kira apa yang terjadi jika justru orang menaruh perhatian dan mempelajari cara hidup kita, jadi seolah-olah kita yang ditonton oleh orang? Bukankah saya dan saudara harus menjadi contoh yang benar bagi orang lain? Menjaga tutur kata dan tindakan supaya bukan karena kita orang terjerumus dalam keberdosaan. Dalam hidup kita seperti seorang influencer. Satu sama lain, satu orang terhadap yang lain saling memberikan pengaruh dan kiranya pengaruh yang baik.
Tutur kata kita memberikan semangat dan dukungan yang membangun. Tindakan kita melahirkan syukur dan pengharapan. Kita menjadi pribadi yang jujur dan tulus, yang patut diperhatikan dan dicontoh seperti yang penulis Mazmur tadi sampaikan di ayat yang ke-37. Dan kiranya dengan demikian kita menjadi berkat bagi orang lain. Kebaikan dan ketaatan harus saya dan saudara perjuangkan untuk terus dilakukan. Dengan demikian kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Demikianlah renungan pagi ini disampaikan bagi kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya. Demikian juga kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Sahabat GPIB, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, kami naikkan syukur di hadapan-Mu untuk perenungan firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama, dan kiranya Roh Kudus akan senantiasa menolong kami untuk melakukannya dalam hidup. Kami mau memulai segala sesuatu. Ada aktivitas, ada kegiatan, ada pekerjaan, ada pembelajaran yang hendak untuk kami alami di sepanjang hari ini. Hingga malam hari nanti kami hendak untuk beristirahat. Tuhan tolong jaga, rawat, pelihara, dan lindungi kehidupan kami. Cukupkan kami atas segala sesuatu yang kami perlu, supaya di sepanjang kehidupan, di sepanjang hari ini, benar-benar kami merasakan pemeliharaan yang patut untuk kami syukuri. Kami mau berdoa untuk segala sesuatu yang menjadi peranan kehidupan kami, menjadi bagian daripada tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Hikmat kebijaksanaan-Mu menuntun, tidak ada satupun hal yang salah. Kami tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi garam dan terang bagi kehidupan banyak orang. Jadilah pemilik rumah tangga kami. Jadilah pemilik daripada pekerjaan dan pelayanan kami. Supaya setiap hal yang kami lakukan berjalan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa untuk setiap kami yang barangkali ada dalam persoalan hidup, pergumulan, keputusasaan, kami dalam sakit penyakit, kelemahan tubuh, atau dalam proses pemulihan. Kami merendah dan memohon di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan mampu untuk menyatakan segala hal yang baik dalam kehidupan kami. Nyatakanlah apa yang baik, ya Bapa, supaya kami boleh menyaksikan kebesaran kuasa-Mu untuk kami syukuri senantiasa. Kami punya pengakuan, kami anak-anak-Mu, dan Engkaulah Tuhan kami. Kami mau berdoa untuk tiap-tiap orang yang kami kasihi. Suami, istri, orang tua, mertua, anak-anak, kakak, adik, keponakan, sanak saudara, cucu-cucu, baik yang dekat maupun jauh daripada kami. Seperti kami dipelihara dan diberkati oleh kuasa Tuhan, kuasa-Mu yang sama, yang juga akan memberkati dan memelihara tiap-tiap kehidupan orang-orang yang kami sayang, kami kasihi, dan kami doakan senantiasa. Bapa, kami mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk pelayanan gereja-Mu yang boleh senantiasa hadir dan berdampak dalam kehidupan kami. Termasuk juga program Morning dan Night Call GPIB. Tuhan berkati setiap mereka yang berjerih lelah dalam program yang baik ini. Supaya kreativitas, supaya sukacita, damai, sejahtera mereka boleh ada, dan Tuhan tempatkan dalam hati dan pikiran mereka. Pelayanan terus berjalan menjadi lebih baik dan senantiasa memberkati setiap kehidupan kami, anak-anak umat. Ini doa dan harap hati. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah renungan pagi dalam program Morning Call, disampaikan, dibagikan, dan kiranya memberkati kehidupan kita semua.
Sampai berjumpa kembali dalam program Morning Call yang berikutnya. Sehat selalu, senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan ketaatan dan segala hal yang baik yang boleh kita lakukan, kita perbuat bagi kehidupan sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.